Jadi gimana sih pengalaman masuk ke masa lalu kita di kehidupan lain kan berarti kan? Jadi, because I'm a visual gitu kan, saya seorang visual karena kan kita tahu kan ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. I'm a very visual, so saya seperti watch movie in my mind. Nah, tapi kalau orang yang kinestetik dia feel. Tapi just black. Nah, kalau ada orang auditory, they just like hear, dengar. Nah, jadi because I'm visual, jadi saya seperti nonton di bioskop. Nah, it was amazing karena itu mengubah saya luar biasa. Nah, waktu ada salah satu contoh ya kan, di salah satu kasus itu saya punya tanda hitam. Saya beneran punya tanda hitam lahir di sini coklat lah. Nah, I trace back tentang itu. Why ini saya punya tanda coklat di punggung saya. Nah, saya masuk ke dua kehidupan. Satu kehidupan saya seperti di Belanda. Saya ngelihat kayak saya pakai baju zaman dulu yang agak megar-megar. Nah, saya seorang perempuan. Nah, saya dari kampung, saya diambil sama seorang lelaki gitu, mau dijadiin pelayan. Maksudnya kerja lah agak di kotaan gitu kan. Nah, tapi ternyata di situ saya dijual jadi pelacur. Nah, di situ saya dijual jadi pelacur, disuruh melayani lelaki. Nah, kan gadis baik-baik gitu ya, nggak mau mati-matian berontak gigit yang orang itu, pokoknya mati-matian. Nah, karena saya bandel, akhirnya saya disiksa waktu itu. Punggung saya disetrika sama dia, masih setrika areng waktu itu. Saya lihat bentuk setrikanya itu areng. Nah, punggung saya disetrika. Nah, di situ akhirnya mengalami kayak apa ya, kayak bernanah, terus saya mati. Kayaknya mungkin demam, infeksi gitu ya. Kayaknya tuh. Nah, wah, saya pikir pas lihat kehidupan itu tragis amat hidup gue. Udah sekarang ada tanda. Dulu mau dijual jadi pelacur, terus di setrika. Kenapa ya? What did I do? Gitu sampai kayak begini. Saya mundurin lagi kan. Why gitu kan? What is the cost gitu kan? Mundurin lagi. Saya masuk, saya jadi di mau zaman American Indian. Saya jadi lelaki, rambutnya panjang gitu ya, pakai baju zaman dulu Indian. Nah, saya ternyata kayak apa ya? Kayak penjaga malam lah waktu itu. Nah, di waktu itu di kampung Indian itu lagi ada pencurian ternak ada yang nyuri. Nah, jadi kami para penjaga malam disuruh alert gitu kan. Nah, terus waktu saya jaga malam, saya lihat ada laki-laki kayak mengendap-endap. Wah, saya tangkap dong. Saya pikir nih pasti nih pencuri ternak gitu kan. Nah, saya tangkap, ternyata dia bisu. Waktu itu kami waktu itu saya masuk pas live itu kayaknya orang bisu itu aneh ya, kayaknya nggak ngerti kami nih kan. Dia kan, saya tanya, kamu ya pencurinya, kayak gitu dia bisu. Nah, ketua suku itu bilang, oh ini dia bisu karena ada dosa katanya, makanya harus ada sesuatu yang menghambat dia di sini, harus dikeluarin. Caranya waktu itu yang saya lihat, dia digantung, diarahkan ke matahari. Nah, lalu saya disuruh pukul punggung dia dengan api panas. Nah, intinya sampai dia teriak, karena ceritanya tuh pendapat mereka kalau dia udah teriak kelar lah gitu kan. Nah, jadi saya pukulin dia tuh pakai bara kayu itu kan, pukulin terus dan dia teriak-teriak ya, tapi namanya bisu ya tetap bisu. Nah, itulah kosnya, saya pukulinnya itu tepat di sini dengan bara kayu itu. Nyambung tapi ya, kok bisa nyambung ya? Wow. Nah, jadi itu penyebabnya. So I do harm to people gitu kan. Saya menuduh ya kan, itu kan tanpa dasar menuduh. Saya membuat dia terluka gitu. Nah, akhirnya itu akibatnya di kehidupan Anet ya nama saya di Belanda itu, saya mau dijual jadi pelacur tapi saya mati karena setrika itu. Nah, sekarang masih ada bekasnya.